Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabballahu 'abdan anada Jibril inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbai fa yuhibbuhu Jibril fa yunadi Jibril fi ahli sama inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahli sama tsumma yudha'u lahu qabulu fi ahli al-ard. Pak Wadir yang saya muliakan, rekan-rekan jamaah yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan untuk thalabul ilmu di hari yang agung, di hari Jumat yang berkah, insya Allah penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, juga kita umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali dalam acara tausiah, dalam acara silaturahim setiap 2 minggu sekali. Minggu yang lalu kita sudah melakukan tugas yaitu menjaga kesehatan fisik. Alhamdulillah ada yang juara tenis dapat hadiah 500.000, juara pertama, juara kedua 300.000, juara ketiga 200.000. Jangan lihat uangnya, tapi lihat kesehatan, karena luar biasa. Nilai sehat itu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihatan, jaga sehat sebelum sakit. Kita itu kalau sehat, padahal itu anugerah luar biasa. Pada saat kita merasa sakit, Masya Allah, betapa kita itu menyia-nyiakan di waktu sehat. Pada waktu sehat kita lupa untuk sholat. Pada saat sakit, betapa pentingnya sholat. Pada saat sehat kita lupa silaturahim. Pada saat sakit, kok nggak ada yang silaturahim? Betapa pentingnya silaturahim. Waktu sehat kita lupa untuk menyantuni orang tua. Pada saat sakit kita ingat ke orang tua. Padahal kalau sakit kan nggak bisa apa-apa. Itulah mengapa Rasulullah berpesan,
jaga sehat sebelum sakit. Karena betapa nilai sehat itu luar biasa. Itu kita manfaatkan nilai sehat itu untuk seperti hari ini cari ilmu. Ini miliaran malaikat nih di lingkungan SPS sekarang. Karena apa? Karena malaikat betapa senangnya dan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang ingin dibahagiakan hidupnya oleh Allah, siapa yang ingin Allah muliakan hidupnya, maka pahamkan agama. Bukan berarti ilmu yang lain tidak perlu, tetapi dasari dengan ilmu agama. Pak Wadir ahli di bidang teknik dan IPA akan lebih hebat lagi dasarnya pengembangan itu karena Allah SWT. Sehingga ilmunya itu manfaat dunia akhirat. Bapak belajar psikologi pendidikan, bukan tidak perlu psikologi pendidikan, tapi dasarnya harus agama. Sehingga membantu orang karena Allah, menolong orang karena Allah, mengajar di psikologi pendidikan karena Allah. Itu yang membuat bahagia, bukan berarti tidak perlu ilmu yang lain, perlu, tetapi perlu dasarnya adalah ilmu agama. Sehingga ilmu agama itu menjamin orang bahagia. Karena dalam ilmu agama itu diwajibkan untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Itu dalam ilmu agama itu disuruh orang untuk mencari ilmu yang lain. Sehingga ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Alhamdulillah sekali lagi ini betul-betul karena pertolongan Allah kita bisa kumpul hari ini. Coba kalau tidak Allah kehendaki, mungkin ada yang maaf tadi sibuk yang tidak ada. Sendiri coba yang Allah hadir kemarin itu sampai malam puji coba, masya Allah, luar biasa banget sampai malam. Dan itu kalau dasarnya karena Allah, surga. Kelelahan yang begitu tinggi hilang dengan adanya rahmat Allah. Kita jangan hanya bekerja itu untuk kepentingan sesaat di dunia. Dasarnya harus karena ini perintah Allah. Capek kan tanda tangan ribuan legalisir. Kalau bukan karena Allah, capek. Makanya kalau tanda tangan itu Bismillah. 1000 dikir Bismillah. 1000 tanda tangan. Kalau nggak gitu, melawan kemana-mana bertanda tangan. Malah syukur-syukur kalau maunya yang positif. Tapi kalau negatif, mau dibilang. Tapi kalau karena Allah, Bismillah. Selesai dan senang, hati ini senang. Gak terasa capek itu, kenapa? Bersama Allah. Sama fitrah juga. Bolak-balik. Kapal wadir. Coba kalau dalam itu, subhanallah, alhamdulillah. Nikmat, tidak ada lelah. Jadi sampai kemarin sampai hampir maghrib dengan Bapak diskusi. Karena sebentar lagi akan turun 1 miliar. Untuk menata di bangunan SPS yang sudah 8 tahun belum dicat. Insya Allah kita akan, siapa yang memudahkan Allah? Allah mudahkan semua. Jadi kalau kita bertemu ini, silaturahim ini niatnya karena Allah,
insya Allah yang tadinya mau sakit, Allah tidak akan sakitkan. Yang tadinya mau bangkrut, Allah tidak akan bangkrutkan. Yang tadinya mau pacaran lagi, Allah tidak akan kabulkan. Kenapa? Selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita. Ini miliaran malaikat di Bapak Ibu. Coba kalau kita bisa melihat malaikat, ini sesak. Wah, ini sesak. Cuma kan Allah Maha Adil. Coba kalau Allah diberi kemampuan untuk melihat setan, nggak akan mau hidup. Nah, dengan Bismillah, setan lari dari itu. Dengan Bismillah, setan itu terbirit-birit menjauhi Pak Herman. Kan di ruang asing itu banyak setannya. Kalau tidak baca Bismillah, waduh, males bekerja. Jadi tanda-tanda setan ada di diri kita itu malas. Mau ngaji malas, mau ngajar malas, mau nyiram itu tanaman malas. Itu tandanya setan ada dalam diri kita. Makanya Allah mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegagalan dan kemalasan. Kenapa? Sifat setan. Sifat setan itu selalu membawa kita pada kegagalan, terutama kegagalan dalam mencari ridha Allah. Pasti setan tidak suka. Secepat puji ingin silaturahim, setan menghalang-halangi untuk silaturahim. Siapa yang belum nikah di sini? Siapa namanya? Isni. Secepat Isni mau nikah, setan menggoda supaya terus pacaran dan nikah. Setiap ada sedikit niat, baru niat. Mulai hari ini saya akan ke Al-Furqan sholat berjamaah setiap hari. Setan akan datang ribuan untuk menghalangi Bapak tidak sholat di Al-Furqan. Percaya. Terus itu harus karena Allah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dawamkan itu 1000 kali sehari. Bismillah. Pakai tasbih. Milih isi pakai tasbih, nah, ya enak hati. Karena Allah melindungi itu. Nah, barusan Bapak menyampaikan hadis. Idza ahabballah abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si Tuhan. Si Tuhan itu nama panggilan kita siapa saja. Fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fil ahli sama. Maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit mencintainya. Kemudian diberikan padanya hamba tersebut penerimaan di penduduk bumi. Jadi kalau orang yang dicintai Allah, dimanapun dia berada, pasti diterima oleh dia. Datang ke sini, oh, ayo. Datang lagi ke lingkungan baru, ayo. Sini. Datang lagi ke negara lain, oke, sini, welcome. Datang lagi ke mertua, dia anaknya dia tadi. Tapi pada saat kita banyak ditolak oleh orang lain di lingkungan kita, itu tandanya Allah tidak cinta. Berat ya? Coba tanya hati nurani, banyak yang mencintai kita atau banyak yang tidak mencintai kita? Kalau lingkungan itu banyak yang mencintai, itu artinya Allah ridho dimanapun kita.
sampai nak ditangisi kalau kita tidak ada, saking dicintai. Tapi kalau kita pergi mereka sorak-sore, kita pergi mereka senang hati, berarti kita tidak dicintai oleh lingkungan, dan itu tandanya Allah pun tidak mencintai kita. Kata hadis ini. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ada 3 hal. Kata dalam hadis ini sebutkan, sekiranya engkau ingin dicintai Allah, maka cintailah satu, Anda harus menengok orang yang sakit. Coba Bu identifikasi siapa yang sakit. Itu harus ditengok. Perwakilan saja, kalau Pak Direktur sibuk, ya ada Pak Wadi. Kalau Pak Wadi sibuk, ada Ketua Kodimnya. Kalau Ketua Kodimnya sibuk, ya ada Sekretaris Kodimnya. Nanti mungkin Bu Bina, Persera, nengok yang sakit. Pak Jun ke Wiin, nengok yang sakit. Sudah sebulan, alhamdulillah ya, Wiin ya. Jadi kita bagi-bagi tugas. Yang jelas kalau yang sakit itu harus dijenguk. Supaya apa? Memberi motivasi kepada yang sakit. Nah, Allah itu sangat cinta kepada orang yang menjenguk sakit. Apalagi orang tua kita. Sesibuk apapun saya izinkan Bapak untuk tidak masuk kuliah. Sesibuk apapun Bapak izinkan Anda untuk tidak masuk ke kantor. Dengan catatan menengok orang tua sakit. Tapi kan mudah-mudahan sembuh. Kita mah ininya sembuh kan, tapi kan yang namanya ujian. Itu ujian. Apabila sakit itu kita terima dengan lapang dada, mengurangi dosa-dosa kita. Tetapi kalau sakit itu membuat Anda itu malah kenapa menyalahkan Allah, menyalahkan lingkungan, menyalahkan suami, menyalahkan anak, semua disalahkan. Itu malah menambah dosa pada kita. Jadi kalau sakit, terima kasih ya Allah, mudah-mudahan ini kifarat, mudah-mudahan ini penghapus dosa. Ada orang yang selama hidup itu sakit, pas meninggal masuk surga. Kenapa? Seluruh dosanya hilang dengan kesabaran. Dan tidak ada sakit yang paling parah kecuali Nabi Ayub. Jadi sakit-sakit manusia malah biasa, tapi tidak akan separah itu. Ya, kolesterol atau asam urat. Pak Adam suka sakit kepala, terima. Sama, terima dengan sabar sambil berusaha terima. Supaya apa? Supaya kita merasa dicintai oleh Allah. Itu sudah bentuk kasih sayang Allah kepada. Bentuk kasih sayang Allah. Jadi apapun yang menimpa pada diri kita, kalau kita terima karena Allah dengan ikhlas, itu menjadi hikmah. Jadi hikmah, jadi pembelajaran, dan itu membuat kita sehat. Karena dalam ilmu psikologi, ciri orang yang sehat itu adalah self-acceptance, bisa menerima diri dengan lapang dada. Terima kasih Allah, Kau berikan aku jodoh ini ya Allah. Terima kasih. Sehingga harmoni hidupnya. Tinggal suami teh kesel, ya, tidak akan harmoni. Udah terima apa adanya yang Allah berikan pada kita, itu akan membuat kita bahagia. Alhamdulillah ya Allah, diberikan rumah tipe 20. Ada nggak tipe 20? Tipe 21 biasanya. Alhamdulillah ya Allah, orang lain nggak bisa berteduh. Ya Allah, terima kasih diberi motor. Orang lain nggak bisa. Berterima kasih. Jangan sampai kita diberi oleh Allah itu tidak berterima kasih. Jadi kalau ingin cintai Allah, pertama jenguk orang yang sakit. Disitulah Allah sudah menunggu kita.
secara psikologis yang menyembuhkan itu bukan dokter. Kata dokter, yang menyembuhkan itu adalah keinginan untuk sembuh. Ada orang memang tidak mau sembuh, maka memelihara sakit. Karena ada penelitian di rumah sakit. Kenapa orang ini betah di rumah sakit? Karena memang ingin sakit. Karena apa? Dia merasa dikucilkan di rumah. Kalau di rumah sakit kan ada yang ngurus, ada yang merawat, ada yang, makanya lama-lama di rumah sakit orang-orang kaya raya itu. Apalagi kalau di Malaysia rumah sakitnya itu segala ada. Di Singapura dekat rumah sakitnya mall. Jadi tidak sehat. Jadi kalau ingin sembuh, niatkan ingin sembuh. Kalau ingin sehat, niatkan ingin sehat. Jadi dengan niat sehat itu 50% selesai. Tinggal 50% lagi. Karena manusia itu jiwa dan raga. Makanya orang-orang tertentu sangat yakin bahwa sehat, sakit itu sudah diatur oleh Allah. Kalaupun kita sudah niat ingin sehat tapi sakit, itulah ujiannya, harus apa? Sekali lagi, yang punya penyakit nih, niatkan ingin sehat. Niatkan ingin sehat. Niatkan. Karena kalau tidak ingin sehat, yang sehat pun jadi sakit. Coba Pak Martoyo bayangkan. Ke Jakarta, kemana naik mobil. Itu kalau tidak bahagia, sakit. Tapi kalau waktu itu ya enaknya itu karena apa? Gembira. Jadi sakit itu sekali lagi faktornya tadi ada dari jiwa dan dari fisik. Nah, ada orang yang sakit namanya bukan insomnia, saya lupa. Jadi badannya tuh sehat, Pak. Badannya sehat. Diperiksa oleh dokter, jantungnya sehat, kolesterolnya bagus, is oke semuanya. Tapi yang dirasakan sakit badan. Diperiksa sehat badannya, tapi yang dirasakan sakit badan coba ya. Jadi terkadang jiwanya yang sakit, bukan badannya. Mari kita tengok orang-orang yang sakit, baik yang sakit jiwa maupun yang sakit badan, supaya Allah cinta pada kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita, aduh selesai hidup ini. Mau apa ya kalau Allah sudah cinta? Mau mobil baru? Oke. Mau apa lagi sih? Allah sudah cinta, nggak ada yang sulit. Tapi kalau Allah tidak cinta kita, banyak masalah. Percaya Bapak? Banyak masalah. Makanya kalau banyak masalah, kata Rasulullah istighfar. Coba dawamkan istighfar sehari 1000 aja. Astagfirullahaladzim, sambil Pak, sambil melayani mahasiswa. Kan ini apalagi di hari-hari akhir Agustus, semua numpuk di Agustus tanggal 31 ya, supaya tidak bayar SPP. Masya Allah. Coba kalau tidak istighfar, apa stres Pak? Saya lihat numpuk tuh di Pak Firman, berkas harus dikirim. Karena saya nge-WA ke ketua prodi,
Saya katakan ketua prodi, sampaikan salam sayang saya kepada sekretaris prodi semua. Satu, pastikan bahwa draft disertasi, draft tesis, jadwal UTS, jadwal UAS, apalagi lupa saya. Pokoknya semua jadwal itu terkomunikasikan kepada mahasiswa yang akan ujian dengan baik, pastikan dengan baik. Makanya Ruli nelfon Bapak, Pak, jadwal Bapak semester ini tambah namanya filsafat psikologi mengganti personalio. Alhamdulillah bisa dilaksanakan tuh. PA itu dilaksanakan. Alhamdulillah. Jadi pastikan semua is okay, diterima oleh para mahasiswa dengan baik, sehingga pada saat ujian mereka sudah siap, dosennya sudah siap. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah ridho, ya enak itu. Di istighfar Pak, setelah saat melayani mahasiswa, astagfirullah, itu nikmati. Layanan publik itu dinikmati. Enak. Jadi semuanya itu karena Allah itu enak. Tidak ada yang sulit. Mau integrasi Pak Wadid, go ahead. Kamu gak pikirin. Semuanya ada di UPI kan? Semakin ringan tugas SPX. Kenapa harus jadi masalah? Dan Allah kalau sudah ridho, 8.000 mahasiswa PPG masuk ke UPI. Itu kan permasalahan kalau kita yang tidak ridho, jadi masalah tuh ini. Istilah mungkin mau apapun, mau cuci piring, terserah, yang penting bahagia. Yang penting bahagia kita. Mau 8.000 lah, mau berapa sih lah. Yang penting saya hargai usaha-usaha ketua prodi sudah bekerja luar biasa. Besok mau ditutup penutupan mahasiswa, masih ada seminar dan promosi tentang mahasiswa. Masalah hasil serahkan pada Allah. Yang nggak mau itu kita malas untuk berusaha. Tadi malas. Tapi saya melihat ketua prodi luar biasa, kerja keras. Kita serahkan hasilnya pada Allah. Kenapa harus jadi masalah? Itu ciri orang bahagia. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, tengoklah orang-orang sakit. Makanya harus diidentifikasi siapa yang sakit. Tengok segera supaya Allah cinta. Yang kedua, beri makan anak-anak yatim. Santuni orang-orang yang tidak mampu. Coba bayangkan, kita bersyukur ya setiap pengajian ada makanan. Luar biasa, itu oleh-oleh Pak Martoyo tuh lagi kemarin dari Subangnya. Orang lain, Masya Allah, sulitnya untuk makan. Kita alhamdulillah setiap bulan menerima gaji dari pemerintah. Orang lain jangankan gaji, buat besok makan mereka kesulitan. Makanya jangan biarkan tetangga kita di tetangga kita yang kelaparan. Jadi kalau kita mau makan, tanya dulu tetangga kita sudah makan belum. Kalau kita mencintai saudara-saudara kita yang kelaparan dan kita beri makan, itu sebetulnya kita sedang menjemput cintanya Allah. Jadi mulai sekarang kalau mau makan, nengok dulu ke kiri kanan. Yang lain makan enggak? Makan enggak? Jangan makan sendiri. Kita kan terkadang, mohon maaf ya, makanan di rumah, Masya Allah, sisa yang kemarin belum. Makanya kebiasaan kita telepon satpam. Satpam sini, ini ada dari mahasiswa nih kan, ada masuk nasi kan. Satpam sini, ini masa bisa makan. Orang di rumah telepon satpam, karena ini
ada mahasiswa kasih makanan, nggak akan kemakan, percaya? Nggak akan kemakan. Makan paling kita, aduh, paling berapa sih makan kita? Masih banyak yang belum makan. Jadi jangan ada makanan-makanan sisa. Berikan kepada fakir miskin. Oh, coba di kulkas, banyak di kulkas. Orang lain bahkan jangan di kulkas banyak. Untuk makan hari ini saja mereka, Masya Allah. Itu yang namanya subuh lah. Bapak kan suka subuh ya. Masya Allah, itu ada orang yang mencari itu tanpa untuk makan, ternyata Masya Allah. Di negara kita tercinta masih ada begitu. Untuk makan saja mereka masih cari-cari ke sisa-sisa makanan. Itu langganan tuh 2 orang itu yang saya lihat. Setiap subuh mereka cari sana. Bayangkan. Jadi kita dolim kalau kita makan sendiri, yang lain kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'u yatim wa yaqulu ala ta'amil miskin aw lil musallin. Jadi kalau kita membiarkan anak-anak kelaparan atau membiarkan panti jompo kelaparan, kalau kita membiarkan anak-anak orang miskin kelaparan, itu kita sebetulnya sedang diuji sejauh mana agama kita. Allah berfirman, tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu ngaku-ngaku beragama tapi mengkhianati agama itu, bohong. Nah itu, membiarkan fakir miskin tidak makan, membiarkan anak yatim tidak makan, membiarkan ibu sendiri tidak makan, membiarkan anak sendiri tidak makan, membiarkan. Mau makan, telepon dulu, ibunda tersedak. Ma, ayat Tuhan itu kan gak enak. Kalau kita menyantuni, memberi makan, Allah cukupkan rezeki kita. Allah sayang pada kita. Allah cinta pada kita. Sekali lagi, kalau Allah sudah cinta, tidak ada yang sulit hidupnya. Jadi sederhana ya, selama hari ini sederhana. Pertama, beri makan orang-orang yang kelaparan. Yang kedua, tengok orang yang sakit. Biasanya kalau makan kan bergandengan dengan minum, dia masa makan aja. Makanya kita punya pemorok ya. Untuk minumnya lah gitu ya, makannya ada. Jadi Bapak Ibu yang amat saya cintai, terima kasih selama ini kita sudah sama-sama hidup dalam sebuah keluarga besar SPM. Mari kita saling mencintai, mari kita saling menyayangi karena Allah. Kalau kita saling mencintai karena Allah, Allah cukupkan SPS ini dengan segala kebutuhan. Tapi kalau di antara kita saja saling benci, Allah murka dan pasti kurang dan kurang lagi. Saya tahu Bapak Ibu itu punya masalah sama dengan saya, tapi saya tidak pernah membuka aib Bapak Ibu. Terus ada yang laporan ke saya, dosen macam-macam ke mahasiswa. Di kanseling aja, nggak usah dibongkar ke yang lain, yang gitu-gitu. Itu rahasia kita. Imam, aib teman sendiri diungkap-ungkap. Ya Allah murka lah. Kalau teman kita punya aib, tutupi. Ya manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, beri dakwah supaya tobat gitu, jangan diulang lagi tuh.
Jangan diungkap-ungkap. Ya Allah sudah menutupi aib kita ungkap-ungkap ya. Masya Allah. Allah itu sayang pada kita. So bayangkan ya, kalau Hendrik oleh Allah dibukakan aibnya dalam bentuk benjolan pada saat berbuat dosa, bersebar benjolan orang. Tapi Allah tutupi aib kita, makanya syukuri. Jangan diungkap-ungkap aib itu. Tutupi. Nanti Allah tutup aib kita di akhirat. Kalau kita bisa menutupi aib teman sendiri, Allah tutup aib kita di akhirat nanti. Masya Allah. Ini sekali lagi, saya sangat bersyukur pada Allah. Kami sangat bersyukur pada Allah. Selama ini kita hidup dalam kebersamaan. Ya dengan cara begini. Dengan cara tausiah begini, diingatkan kembali, tidak ada yang sempurna hidup ini. Yuk kita saling membantu, saling menutup kekurangan. Dan manusia, sekali lagi tidak ada yang sempurna. Makanya ada pasangan hidup ya, suami dengan istri saling melengkapi, bapak dengan teman-teman saling melengkapi. Tidak ada yang sulit kalau kita melakukan bersama-sama. Ta'awanu ala birri wa taqwa wala ta'awanu ala ithmi wal udwan, kata Allah. Bertolong-tolonglah kita dalam kebaikan. Bertolong-tolonglah kita dalam takwa. Jangan bertolong-tolong dalam keburukan. Contoh, yuk kurang korupsi, jangan. Itu tidak boleh. Yuk kurang bullying mahasiswa, jangan. Itu tidak. Tolak dengan cara halus. Janganlah, kasihan mahasiswa sudah sulit kuliah bullying lagi. Apa indikator membullying mahasiswa? Pertama, dipersulit mau ujian. Itu membullying. Jangan mempersulit orang mau ujian. Mudahkan. Tapi tentunya dengan aturan. Jelaskan, ini loh aturannya. Ada kesulitan apa yang bisa dibantu? Alhamdulillah ya, keamanan sekarang mau dikembalikan lagi ke sistem semula. Setelah dievaluasi ya, jadi mudah-mudahan lebih aman lagi lah SPS-nya. Tidak ada kecurian lagi, tidak ada apa lagi, dengan keamanan yang prima. Alhamdulillah, itu anugerah dari Allah ya. Tadinya kita kan sudah siapkan berlapis-lapis ya. Pak Adam jadi ke depan ya. Pak siapa lagi ke depan, Pak Yoyon, Pak itu udah menjaga keamanan. Kan tegap tuh dengan badan Pak Yoyon, takut ya masuk macam-macam. Alhamdulillah, mari kita jaga sama-sama SPS ini oleh kita, untuk kita ya, sehingga kita merasa bahagia. Sekali lagi, mari kita jaga suasana SPS. Nggak tahu ya, mungkin saya kegeeran. Saya sudah merasa kondusif di SPS ini sekarang. Sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang. Mudah-mudahan Allah terus memberikan ketenangan pada kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kenyamanan pada kita. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Jangan biarkan masalah. Insya Allah Allah akan menolong. Insya Allah. Tanpa kebersamaan, tanpa saling menghargai, tanpa saling menghormati, tanpa saling membantu, tidak akan selesai masalah. Ayo kita sama-sama. Apapun masalah di SPS, kita sama-sama selesaikan dengan penuh kekeluargaan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesopanan, kesabaran. Insya Allah. Doakan SPS lebih maju lagi, lebih berkah lagi. Insya Allah mungkin bulan depan ya mungkin ada rehab ya, lebih cantik lagi. Kita ingin ada ya suasana baru di saat penerimaan masa baru itu ya, dengan banyak senyum ya, kita menyambut mahasiswa
Coba latihan senyum ya, kalau di Amerika itu 2 SKS, latihan senyum gitu ya. Senyum manis, senyum siapapun ya, siapapun harus kita senyum. Jangan tidak senyum. Itu tanda bahagia itu senyum. Senyum aja, Bu. Ada nanti orang tua kita yang datang ke sini. Orang Cina walaupun kita tidak tahu bahasanya, senyum aja Bu. Sementara kita Timor Leste tuh 20 orang kalau nggak salah, satu kelas nanti kuliah di sini Timor Leste. Senyumlah. Kemarin saya ditelepon lagi dari Cina mau datang. Senyum. Alhamdulillah. Nanti insya Allah pascanya lebih indah, insya Allah. Jaga ya Bu, jaga. Obek, wayahna. Sambil bersih-bersih, dikirim. Insya Allah. Arsip tambah tertata, tambah rapi. Tidak ada lagi numpuk-numpuk barang-barang. Kita tata sebaik. Disitulah malaikat senang sekali. Tapi kalau tidak tertata, disitulah tempatnya setan. Insya Allah kita akan tata taman dengan lebih indah lagi ya, supaya betah. Coba lihat, setelah saya survei di UPI ini hanya ada 2 kolam yang ada air mancur jalan. Pertama SPS, kedua direktorat. Yang lain ya kita beri contoh bahwa UPI ini indah. Enak kan ada air mancur. Sejuk. Minimal mereka ujian tetap stres. Air mancur dulu. Ditambah masuk ke ruangan ada Pak Martoyo senyum. Wah. Tambah lagi ke ruang Polri ada Butina senyum. Tambah lagi ke ruang Buin ada Buin senyum. Tambah lagi ke ruang Direktur Dawari senyum. Jadi orang tuh mau ujian tuh, aduh nikmat. Karena diberi senyum. Datang ke mana? Komputernya senyum. Alhamdulillah. Jadi senyum ya. Kemudian sekali lagi kita tata ruangannya tambah indah, tambah nyaman ya. Nah, fisiknya nyaman, jiwanya nyaman, mahasiswanya juga akan dari mulut ke mulut. Yang tadinya sedikit tak dengan banyaknya mahasiswa gembira lagi, gembira. Kuncinya di keikhlasan kita menolong orang. Jadi saya simpulkan, kalau kita dicintai Allah, maka Allah panggil malaikat Jibril. Jibril di sini. Saya mencintai si A. Kata Jibril, aku pun mencintai si A. Hai Jibril, kata Allah, sampaikan pada penduduk langit, aku mencintai si A. Maka seluruh malaikat yang ada di langit mencintai si A. Hai Jibril, sampaikan kepada penduduk bumi, aku mencintai si Fulan. Maka seluruh penduduk bumi itu mencintai si Fulan. Coba kalau sudah saling mencintai, contoh saja ya. Kalau rektor cinta pada kita, apapun yang kita mau, kasih. Tapi kalau dicintai oleh ketua prodi, apapun yang pada diinginkan ditolak. Ya, akhirnya cintai ketua prodi. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga tausiah yang ringan ini mendapat berkah dari Allah SWT. Kita diciptakan suasana saling mencintai, saling menyayangi. Syariatnya dengan menengok orang sakit, syariatnya dengan memberi makan orang-orang yang kelaparan. Kita akan dicintai oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa khalifina wa dukrina Muhammad wa sallim wa tabarakatuh. Kulli sahabati Rasulullah azmain. Amin ya Allah.
Allah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa khaffar min hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhallamna anfusana fa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.